Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Kita sudah masuk tahun 2021. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Di akhir tahun kemarin saya cari rumah ke daerah Depok loh. Akhir-akhir ini istri dan saya suka ngobrol tentang beli rumah. Kami suka cari rumah lewat komunitas jual beli rumah di Facebook. Kemarin kami nemu satu rumah yang harganya terjangkau dan lumayan bagus. Lokasinya agak jauh, tapi posisinya dekat stasiun kereta. Jadi, kalau saya beli rumah itu, saya bisa ke kampus naik kereta. Terus, saya pergi ke rumah itu naik motor. Saya bisa juga naik kereta, tapi kalau naik kereta terlalu beresiko. Saya takut kena virus corona di kereta. Setelah sampai di rumah itu, saya sedikit kecewa karena ternyata jarak dari rumah ke stasiun kereta lumayan jauh dan jalannya jelek banget. Selain itu, ternyata rumahnya juga beda dengan bayangan saya dan istri. Rumah itu 2 lantai. Di lantai 2 ada kamar. Kami pikir kamarnya luas, tapi ternyata sempit sekali. Posisi tanahnya tinggi, jadi katanya nggak banjir dan airnya juga lumayan bagus. Tapi mungkin belum berjodoh ya. Oh ya, minggu kemarin saya beli ubi Cilembu. Ubi ini terkenal karena rasanya yang manis. Istri saya bakar ubi itu pakai oven tangkring. Waktu dibakar, ubi ini keluarin cairan seperti madu yang rasanya manis. Terus, waktu udah matang, ubinya wangi banget. Terus rasanya juga manis. Saya beli ubi ini di supermarket. Kalau dulu untuk makan ubi ini kita harus pergi ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Soalnya ubi ini cuma dijual di daerah itu. Cilembu adalah nama daerah di Sumedang. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin saya sempat cari rumah di Facebook dan pergi untuk lihat kondisi rumah yang saya suka. Walaupun hasilnya nggak bagus, tapi saya senang bisa punya pengalaman lihat rumah di daerah Depok. Depok posisinya ada di daerah selatan Jakarta, dekat dengan kota Bogor. Jadi Depok itu ada di tengah antara kota Bogor dan Jakarta. Waktu itu saya tertarik dengan satu rumah yang katanya dekat dengan stasiun. Waktu itu saya dan istri pikir kalau saya beli rumah itu, saya bisa ke kantor naik kereta. Sayangnya waktu lihat secara langsung rumahnya, ternyata jarak antara rumah dan stasiun jauh banget. Beda dengan apa yang ditulis di iklannya. Dulu saya juga pernah punya pengalaman cari rumah kontrakan pakai situs yang namanya olx.com. Saya nemu rumah yang sekarang ini lewat situs itu. Sebelumnya saya juga pernah pakai situs rumah123.com. Tapi sayangnya nggak nemu rumah yang saya mau. Nah, kalau sekarang saya lebih sering lihat komunitas jual beli rumah di Facebook. Di situ banyak sekali orang yang iklankan rumah. Kadang saya dan istri ngobrol tentang beli rumah sambil lihat gambar-gambar rumah di komunitas itu. Rumah di Jakarta harganya mahal banget. Dulu saya masih pikir mau beli rumah di Jakarta, tapi karena harganya makin naik, sekarang saya banyak lihat rumah-rumah di daerah pinggiran seperti rumah di kota Bekasi, Depok, atau Bogor. Mungkin orang yang kerja di Jakarta seperti saya, banyak juga yang tinggal di pinggir Jakarta. Mereka ke kantor naik motor, mobil, atau kereta. Dulu juga mungkin orang-orang itu punya mimpi bisa beli rumah di Jakarta, kayak saya. Tapi lama-lama kita mulai sadar bahwa susah untuk dapat rumah yang murah di Jakarta. Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang bagaimana orang Indonesia cari atau beli rumah ya. Sampai sekarang saya belum punya pengalaman beli rumah. Kalau pengalaman mengontrak rumah udah banyak. Sebenarnya saya dan istri nggak suka mengontrak rumah, apalagi di daerah Jakarta. Itu karena kadang orang yang kontrak rumah dapat perlakuan yang nggak terlalu baik dari orang yang benar-benar punya rumah di daerah itu. Gambaran orang Indonesia untuk orang yang tinggal di rumah kontrakan mungkin nggak bagus ya. Kami dianggap orang yang nggak punya uang karena nggak bisa beli rumah. Walaupun nggak semua orang Indonesia pikir seperti itu, tapi saya pernah punya pengalaman yang nggak enak karena belum punya rumah.
Sebenarnya saya udah nyaman dengan rumah yang kami tinggali sekarang. Tapi kalau pikir ke depan, kayaknya memang perlu untuk punya rumah. Seperti yang tadi saya ceritain, kalau saya sekarang lebih sering lihat komunitas jual beli rumah di Facebook. Di komunitas ini banyak juga yang tawarkan rumah. Saya dan istri lebih pilih cari rumah di Facebook karena kami bisa cek latar belakang orang yang pasang iklan. Kami bisa lihat sejarah orang itu terkait dengan rumah. Terus kami juga bisa tahu kalau ada orang yang suka buat masalah terkait jual beli rumah. Biasanya orang yang dapat masalah jual beli bakal cerita di komunitas itu tentang masalahnya. Jadi kami bisa lebih hati-hati. Informasi mengenai rumah di komunitas Facebook memang nggak sama. Ada orang yang kasih informasi rinci, tapi banyak juga orang yang kasih informasi sedikit banget. Walaupun begitu, biasanya kita bisa chat langsung dengan orang yang pasang iklan dan minta informasi rinci. Nah, kadang ada juga orang yang nggak kasih info yang rinci di Facebook, terutama tentang harga ya. Biasanya mereka akan minta kita untuk hubungi lewat WhatsApp. Saya nggak begitu ngerti kenapa begitu, tapi mungkin supaya harganya nggak ketahuan banyak orang. Selain Facebook, kita juga bisa pakai situs-situs resmi agen properti. Situs-situs agen properti yang terkenal yang saya tahu ada 5, yaitu Rumah Satu. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.